kita membutuhkan harapan Anda on comment. Sebagai pemimpin yang kuat, memimpin masa-masa sulit ini. Nah, secara ekonomi sulit ini. Sulit. Ujian yang akan menerpa Pak Prabowo sebetulnya di 2025, 2026, 2027. Dan suka tidak suka, Pak Prabowo pada akhirnya harus mengevaluasi belanja masa lalu. Ini pandangan saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo ya. Jadi artinya kalau saya lihat yang sesuai judul acara ini, yang pagar laut ini, sebetulnya sinyal Pak Prabowo ingin memukul mundur lagi bahwa oligarki yang sekarang sudah terlibat jauh ke politik untuk mundur ke belakang. Politik bukan ruang kamu. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Tadi soal bicara angka-angka. Nah, kalau angka-angka saya serahkan kepada ahlinya. Bung Yanuar Rizky. Bung Yanuar, kalau tadi sebutkan angka-angka, ini jadi orang bingung kan? Misalnya begini, 80% Pak Jokowi sebelumnya 80 kurang dikit lah ya. Pak Prabowo hampir 81%, artinya nambah 1%. 1% itu bermacam-macam, tadi disebutkan. Makan bergizi, gaji guru, gaji buruh, kemudian juga apa lagi? PPN 12% ditolak. PPN hanya yang barang mewah saja dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Bang Rey hanya 1% naiknya. Tapi kalau menurut Bang Saleh itu kelanjutan yang memang luar biasa. 100 hari naik 1% dan belum pernah terjadi sebelumnya. Gimana? Baik, ini ya saya coba melihatnya di sudut netral antara pandangan Bang Daulay dan kritisi dari Bang Rey. Kan survei ini terhadap 100 hari. Ya, 100 hari ini terkait dengan persepsi saat ini. Ya. Nah, dalam persepsi 100 hari saat ini, kita itu masih menjalankan APBN 2024. Ya. Jadi yang namanya tekanan fiskal belum terjadi. Ya, jadi artinya kalau kita lihat dari sisi itu, penopang utama belanja fiskal di 2024 ini kan lebih banyak ke bansos. Ya, bansos dan sebagainya. Habisnya di bansos gitu. Habisnya di bansos dan masih dilanjutkan lagi setelah 20 Oktober pelantikan ada pilkada. Ya. Jadi kalau kita lihat dari basis responden, dia masih mendapatkan apa yang dia dapatkan dalam artian keberlanjutan dari sudut pandang yang dia terima. Gitu ya. Maksudnya keberlanjutan dari Pak Jokowi? Ya, kan ini baru dari 20 Oktober sampai Desember ini gitu ya. Ada Pak Prabowo kasih pendapat ya, misalnya upah guru dan sebagainya. Tapi kan realita yang terjadi itu di masyarakat kan apa yang dia terima. Iya. Gitu loh. Basis surveinya, hasil pemilu dan sebagainya kan menunjukkan bahwa relevansi antara belanja sosial ya kan dengan kemenangan pemilu dan juga dengan survei ini masih berlanjut ya. Itu satu. Nah, apa yang dikritisi oleh Bang Rey ini, gini, kita harus lihat di samping kita ngelihat kondisi saat ini, kalau orang-orang kayak saya di dunia pasar keuangan, grafik hari ini kira-kira di depan ahead the curve-nya kayak apa. Itu yang tadi dikatakan, ada orang pemilu menang banyak, Bangladesh menang banyak, 6 bulan jatuh. Kenapa dia jatuh? Dia tidak bisa lagi menjaga fiskalnya untuk yang disebut dengan bansos dan sebagainya ketika memasuki APBN baru. Karena bansosnya nggak diberikan lagi? Ya karena APBN-nya sudah terbatas. Ini yang terjadi di Bangladesh di 2024. Jatuh dia Bangladesh? Jatuh. 6 bulan walaupun dia landslide, menangnya luar biasa. Jatuh. Oke, itu Bangladesh baru terjadi di 2024. Nah, kita juga perlu membaca. Thailand juga ya. Apa yang terjadi juga yang pernah kita alami di zaman Pak Harto. Ya, Pak Harto menang pemilu paling meyakinkan. Ya. Bahkan dalam sejarahnya Golkar itu sampai 80% menang pemilu terakhir gitu ya. Sangat meyakinkan. Tapi ketika pemerintahan itu berjalan dihantam oleh nilai tukar yang naik tajam dan sebagainya. Dua penopang utama Pak Harto untuk basisnya di bawah yaitu subsidi BBM untuk kelas menengah dan sembako. Kita perlu ingat, zaman Pak Harto dulu basisnya menjaga 9 bahan pokok lewat Bulog. Nah, dua hal ini sudah tidak ada ruang fiskalnya, APBN-nya nggak ada. Ya kan? Karena APBN nggak ada. Nggak ada uangnya lah gitu? Ya nggak ada duitnya. Duitnya nggak ada dan kemudian ya tertekan oleh krisis moneter dan sebagainya. Nah, ada LOI, IMF dan cerita macam-macam lah. Ya. Maka orang yang tadinya memberikan persepsi positif langsung berubah drastis. Terutama di basis yang di bawah yang memang kalau sepanjang saya dapat ya saya pilih Anda, kalau nggak dapat
nggak pilih Anda. Ini juga yang bisa menjelaskan fenomena kenapa pemilu kita menjadi sangat mahal. Karena akhirnya realitanya seperti itu. Suara dibeli dengan apa yang saya terima. Dikasih terus ya dipilih, nggak dikasih ditinggalin. Nah sekarang kita lihat terhadap sinyal ini dalam 100 hari pertama, ada nggak kesadaran Pak Prabowo? Ada, kalau saya lihat gitu ya. Pak Prabowo sendiri saya yakin kalau kita bicara di sini, ya mungkin dia akan bicara seperti tadi, kita bangga dinilai baik. Tapi saya yakin kalau dia dalam ruang yang sangat strategik di dia memahami ada ancaman besar juga di dia. Mau sampai kapan mengasih itu? Itu kan pertanyaan. Problemnya di 2025, 2026, 2027, belanja rutin kita naik karena hutang jatuh tempo kita naik tajam akibat dari COVID. Jadi Bang Aiman, kalau kita lihat hutang kita net kenaikan terbesar itu terjadi di 2020. Netnya. Jadi kan akumulasinya orang bilang sampai 8.000 dan sebagainya. 2020. Nah, hutang kita in average rata-rata jatuh tempo di 300, 400 setiap tahunnya, gitu ya. Yang kemudian itu udah plus bunga belum? Bukan, hutang pokoknya dulu. Pokoknya Pokoknya belum bunga itu ya. Nah, Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kira-kira di Oktober atau November ya di Komisi 11 ya di DPR, dia bilang bahwa kita mengalami smooth landing. Dia bilang apa? Stabilitas sistem keuangan. Bapak dan Ibu sekalian di DPR, bisa kita search lah ya di berita ya. Bapak Ibu sekalian tidak pernah menyadari bahwa hutang jatuh tempo kita di 2024 kita revolving. Jadi artinya 400 itu ditukar oleh surat hutang baru Bang Aiman. Oke. Nah sekarang saya kembali. Bentar. 400 ditukar dengan surat hutang baru artinya gali lubang tutup lubang? Gali lubang tutup lubang. Oke. Nah sekarang kita lihat di RAPBN 2025. Ya. RAPBN 2025 hutang jatuh temponya naik 2 kali lipat, jadi 850 T. Ini akan berlanjut di 2026, 850 T lagi. Terakhir di 2027, 850 T. Nah, pendekatan anggaran kita cash basis. Jadi artinya berapa penerimaan, berapa belanja, sisanya dibayar oleh defisit hutang. Ya. Nah, belanjanya naik karena hutang. Jadi artinya ruang untuk belanja rutin yang dalam artian ekspansi fiskal harus ada yang mengalah. Ekspansi fiskalnya apa? Ya salah satunya soal bansos, belum Pak Prabowo nama MBG. Makanya tadi ada hukum yang dikatakan kalau tidak dikatakan ya jangan ditanyakan. IKN walaupun tidak dinyatakan tapi sebetulnya sudah ditinggalkan. Anda melihat bahwa IKN pasti akan ditinggalkan? Setidaknya di RAPBN 2025 dia tidak akan pakai. Walaupun tidak diucapkan. Ya, walaupun tidak diucapkan karena beratnya ruang fiskal. Nah, dari beratnya ruang fiskal ini belum ke persoalan bayar bunga hutangnya. Ada juga tekanan yang sifatnya dari penerimaannya, turunnya PPh kita, turunnya akumulasi premi ketenagakerjaan yang menunjukkan adanya PHK, banyak Bang Nol ini gitu ya. Nah, jadi dalam titik sentral berpikir kayak gini, ahead the curve, di depan kurva, itu kita bisa lihat ini akan ada resiko yang harus dimitigasi. Ini masuk ke pertanyaan Ray tadi. Ke pertanyaan Ray tadi, kalau kita lihat ahead the curve, kalau dia bisa mengelola dengan baik, gitu ya, tidak akan terjadi gejolak, tidak akan terjadi harus terpaksa tidak memberikan lagi bansos dan sebagainya, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya nanti ada sesuatu yang tidak bisa diberikan, itu akan memukul balik. Itu yang terjadi di Bangladesh. Maksudnya tidak bisa diberikan, bansosnya dikurangi dan lain-lain. 2024, itu yang terjadi di 2024 di Bangladesh terjadi. Itu akan terjadi sesuatu. Di Pak Harto. Jadi membaca survei ini menurut saya kembali kepada satu prinsip dasar. Kawan terbaik dari pujian adalah kritik. Ya. Tadi pembahasannya politik, dukung Prabowo, dukung Jokowi. Menurut saya, apapun pilihan kita, presiden kita saat ini adalah Prabowo Subianto. Mendukung Prabowo Subianto bukan juga dengan meninabobokan dia dengan persepsi hasil survei. Tapi kita sebagai rakyat bersuara, kita juga perlu baca ke depan Pak, resiko kita ini. Kita membutuhkan harapan Anda on comment. Sebagai pemimpin yang kuat, memimpin masa-masa sulit ini. Nah, secara ekonomi sulit ini. Sulit. Ya, jadi sulit. artinya, tapi sebentar ini, kan tadi bisa istilah revolving. Gali lubang, tutup lubang. Jatuh tempo 2025, gali lubang, tutup lubang. Kita utang lagi. Meskipun nanti dengan konsekuensi lebih tinggi bayarnya. 2026, 850 triliun juga demikian. Apakah mungkin seperti itu? Ini ya Bang Iman ya, sekarang penerimaan negara. Katakan 100.
kita ngomong belanja rutin, non bayar bunga hutang, kemudian bayar jatuh tempo, katakan aja pakai angka Oktober deh. Angka Oktober keseimbangan primernya masih surplus sekitar 39 triliun. Tapi setelah bayar bunga hutang jadi defisit 939. Artinya kalau hutangnya, beban hutangnya nambah, keseimbangan primernya pun akan negatif. Artinya apa? Buat belanja rutin yang sifatnya dibayar penerimaan negara, tidak bisa dibayari oleh hutang. Gini loh, gampangnya gini. Penerimaan 100 nih Bang Aiman ya. Kemudian ada 100 belanja rutin. Ya. Nerusin bansos, MBG dan sebagainya lah. Itu 100. Tapi kemudian ada tambahan harus bayar hutang. Itu belanja rutin juga, hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo 850. Oke. 850 ini diambil oleh menerbitkan hutang baru. Ya. Artinya hutang baru yang diterbitkan untuk menutup hutang lama tidak bisa dipakai untuk mengatasi ekspansi fiskal. Betul. Belum lagi kalau ada tekanan di sisi penerimaan. Makanya yang dilihat ya. Tekanan sisi penerimaan itu misalnya pajaknya nggak capai target. Kurang dan lain sebagainya. Nah karena ada resiko, bocor. Ada resiko itu apa yang namanya fiskal cliff ya, jurang fiskal. Ya, ya. Makanya kan yang dilihat ekonomi kita ini kan bertumpu ke sisi konsumsi. Kemarin Bu Sri Mulyani menanggapi Trump, menanggapi segala macam, dia bilang APBN itu harus sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Jadi dengan kata lain, walaupun kita ini tidak bisa kayak Argentina, tapi likuiditas perekonomian teratasi. Ya. Itu juga mengkonfirmasi kenapa konsumsi kita naik, tapi underground ekonominya juga naik, pinjol naik, ada judol, ya, ada segala macam. Nah, kalau ini sekarang misalnya dipaksakan naik ke atas, ya udah deh, walaupun masyarakat misalnya nutupinya oleh pinjaman, oleh makan tabungan, artinya satu-satunya potensi penerimaan negara ada di konsumsi. Makanya idenya naikin PPN, konsumsi. Nah, apa yang saya baca bahwa Pak Prabowo membaca ahead the curve, dia di last minute di 31 Desember di Departemen Keuangan, dia batalkan. Karena kalau Bang Aiman perhatikan, kalau kita lihat real time, kita analisa kecenderungan medsos, ya medsos kelas menengah yang tadinya juga memilih Pak Prabowo dan segala macam, kelas menengah mulai menemukan konsolidasi musuh bersama, kenaikan PPN, kenaikan pajak, dia batalkan, dia paham betul bahwa kalau dia lakukan ini, surveinya sekarang begini, tapi di 2025 bisa mempercepat kelas menengah yang melakukan konsolidasi musuh bersama. Itu jelas. Jadi kalau saya lihat, terlepas dari hasil survei ini, Pak Prabowo jelas melihat bahwa dia harus menghentikan yang namanya musuh bersama yang terkonsolidasi di kelas menengah. Nah, tantangan-tantangan seperti ini kan masih akan terus berlanjut nih. Nah, saya melihatnya gini Bang Aiman. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini satu kan tadi Bang Aiman di awal di bawah bayang-bayang Jokowi dan sebagainya ya. Masih itu, betul. Ya kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi isu besar. Oke. Ya, kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis sebagai program yang sama sekali berbeda dengan Pak Jokowi sebelumnya, tidak ada. Okay. Dan kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit, melakukan penghematan 306 triliun yang dilakukan sekarang loh, bukan di awal. Jadi sebetulnya mengikuti juga Argentina walaupun tidak seradikal Argentina. Ya, jadi melakukan penghematan belanja 306 gitu. Nah, terus pembiayaan lain dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ujian yang akan menerpa Pak Prabowo sebetulnya di 2025, 2026, 2027. Dan suka tidak suka, Pak Prabowo pada akhirnya harus mengevaluasi belanja masa lalu. Jadi, utang maksudnya? Ya tadi kan yang dikatakan APBN yang bocor lah, ya kan penegakan hukum segala macam. Jadi beban berat belanja masa lalu ini kan harus dia katakan direview. Dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan Anda keniscayaan, karena gimana lagi gitu. Kalau sekarang misalnya mau meneruskan IKN, masih mau meneruskan bansos, ada MBG dan sebagainya. Nah, saya melihat gini Bang Aiman, pendekatan kita kan masih melihatnya project base ya. Ini yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo dengan di kabinetnya kita harus sama, chemistry-nya sama, segala macam. Karena kalau saya lihat sih sebetulnya yang dia inginkan dari makan bergizi gratis itu program. Jadi dengan program makan bergizi gratis,
orang yang dikasih nutrisi gratis, menghidupkan dapur umum kayak di India. Jadi menggerakkan perekonomian di bawah. Nah, sejauh ini kan sebetulnya pendekatannya masih seperti bansos, keberlanjutan cara berpikir Jokowi juga. Project base. Jadi intinya ada sekitar 10.000 per orang, belum cycle-nya itu belum berputar. Ya, jadi artinya ini menurut saya kalau Pak Prabowo bisa mendrive apa yang dia inginkan ya menjadi program. Nah, kan kalau di India kan basisnya juga menggerakkan CSR-nya swasta, bukan hanya APBN saja. Jadi artinya ada pembiayaan non APBN yang didorong untuk pembiayaan pembangunan. Jadi begini, kalau kita bicara apa yang akan, saya langsung pertanyaan ya, apa yang akan dipreteli oleh pemerintah, nanti silahkan dibantah, preteli dari pemerintahan Pak Prabowo ini atas pemerintah Pak Jokowi, IKN, Ya. satu. Jadi Yang kedua, kalau sinyalnya kemarin dengan IKN padahal Pak Prabowo akan menyampaikan 28 Pertama, tahun 2028 akan pindah ke sana. Ya, jadi dua hal terkait IKN itu memang sebenarnya pertama sudah ada di dalam ketika pada saat itu era APBN 2025 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang APBN 2025. Nilainya adalah 15 triliun dan baru kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu otorita IKN itu sudah bertemu dan dipanggil langsung oleh Presiden dan sudah menyatakan komitmen bahwa IKN akan berlanjut dengan nilai total investasi itu sekitar 40-50 triliun sampai tahun 2029. Nah, yang perlu kita pahami, Bang Aiman, memang struktur pendanaan itu tidak harus rigid selalu bersumber daripada APBN. Salah satu contoh yang ketika Presiden mengatakan kerjasama dengan swasta untuk pembiayaan infrastruktur, itu menunjukkan bahwa ini merupakan kerjasama di mana pembiayaan fiskal itu tidak melulu harus menggunakan. Oke. Ini soal IKN misalnya ya. APBN. Oke, nanti saya. Nah, oke. Jadi nggak semua. Kalau tadi kan semua APBN. Ternyata nggak juga bisa kerjasama. Ya, memang. Jadi statement Pak Prabowo di Kadin itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto tahun 80. Bahwa engine pertumbuhan program ekonomi negara dijalankan oleh swasta. Jadi kalau kita lihat tahun 80, disitulah sebetulnya awal munculnya orang bilang naga-naga sekarang. Awal munculnya juga para founding fathers HIPMI dan Kadin, gitu ya, yang artinya pengusaha politik. Sektor swasta lah. Sektor swasta. Nah, jadi kalau dilihat ke sana, ada program quick win-nya pemerintah di tahun 80 dilakukan oleh swasta dan BUMN. Ya. Nah, apa yang dikatakan Prabowo di Kadin itu seperti itu. Jadi dia seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Kadin, ya kan, memimpin lagi untuk sektor swastanya. Nah, ada satu hal sebetulnya yang dilaksanakan ketika dia membentuk kabinet dan sampai sekarang belum jalan. Ya. Pembiayaan pembangunan yang dikomandoi pemerintah tapi di luar APBN, yaitu Danantara, BP Investasi Danantara. Yang sementara ini ditunda dulu. Ditunda dulu. Oke. Ya, itu sebetulnya kalau Prabowo sekarang dengan ruang fiskal yang sempit yang dikatakan oleh Mas Rio Gerindra tadi, artinya BPI Danantara sebagai engine sekuritisasi non-APBN harus segera direalisasikan. Karena sekuritisasi non-APBN ini yang akan menjadi pasangan uang masuk dari sektor swasta. Nah, cuman pertanyaannya Bang Aiman gitu ya, seberapa kuat Pak Prabowo memimpin orkestrasi oligarki? Kalau misalnya tahun 80, Pak Harto kan jelas, ada Naga 9, ada HIPMI, ada Kadin. Kamu dapat ini, tapi no politik. Anda boleh kaya, tapi Anda nggak boleh politik. Kalau sekarang? Dan terus setiap ada di tapos kolom pencapir, dia bilang sama Naga ini, dia bilang sama orang-orang Kadin HIPMI ini, kasih ini ke petani. Kan gitu modelnya. Model kepemimpinannya seperti itu, bahwa saya memberikan Anda program pemerintah, saya memberikan Anda akses ke perbankan. Mungkin Anda ikut saya, nurut sama saya. Nurut sama saya. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu? Nah, menurut saya, ini pandangan saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo. Ya. Jadi artinya kalau saya lihat yang sesuai judul acara ini, yang pagar laut ini, sebetulnya sinyal Pak Prabowo ingin memukul mundur lagi bahwa oligarki yang sekarang sudah terlibat jauh ke politik untuk mundur ke belakang. Politik bukan ruang kamu. Karena pagar laut masuk dalam ranah politik. Ya, kan ini menjadi isu politik akhirnya. Prosesnya. Jadi isu karena melibatkan kementerian dan lain sebagainya. Menjadi isu politik. Jadi maksudnya gimana? Kalau pagar laut ini adalah, ini nanti silahkan disampaikan. Ini bacaan saya ya. Iya, yang nggak apa-apa, ini bebas saja. Jadi pagar laut ini adalah pesan Pak Prabowo untuk memukul mundur para swasta ini. Iya, ke belakang. Bahwa Anda hanya bisnis,
berbisnis. Mungkin nggak dipertegas dulu swasta mana nih? Ya gini Ya kan? Swasta yang membantu selama ini ke Pak Jokowi. Iya, itu Itu maksud maksudnya. saya. Nih, gini ya. Jangan-jangan pada saat yang sama Pak Prabowo sedang membangun kelompok swasta yang lain. Oke. Kan sangat mungkin. Bang Aiman, terjadi. ini saya rasa ini sudah Kita sangat nanti akan berikan kesempatan. sangat berbahaya dan nanti kita akan tendensius. berikan kesempatan kepada Bung Rio. Tapi nggak apa-apa, biarkan rakyat bersuara dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Rio, Bung Saleh, dan juga Bung Noel. Jadi gimana? Ya, Silakan. oke. Nggak, ini analisa. Analisa kan bukan fakta, Ya. tapi bisa juga pemikiran. Silakan. Ya, gini Bang Rey. Bang Aiman ya. Pak Prabowo juga mengatakan yang soal korupsi itu diampuni asal uangnya kembali. Ya. Ya. Saya bacanya kan gini, ya. Coba lihat deh, kita ambil angka deh, ya. Sekarang yang pagar laut ini kan Agung Sedayu dan Salim Group membeli perusahaan yang sebetulnya bukan perusahaan properti, tapi dia perusahaan terbuka, go public di tahun 2021. Kemudian dia mengakuisisi banyak perusahaan yang punya aset tanah segala macam ini. Perusahaannya jadi besar. Coba kita lihat neraca Pani ini, ya, Pupuk Indah, Pantai Indah Kapuk 2 ini yang TBK. Kalau kita lihat ya, persediaan lahannya, bank land-nya di asetnya itu 34 T, ya. Modal di store-nya hanya sekitar 7 T. Leveraging-nya dari mana? 11 T ada orang yang udah beli gambar, beli cerita, 11 triliun uang muka nasabah gitu ya. Kalau kita lihat lagi di aset, ada aktifanya itu dari tax amnesty. Jadi kurang lebih kalau kita baca, uang tax amnesty dimasukin tapi di leveraging kan sebesar itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, menurut saya, Pak Prabowo melihat potensi itu. Dia melihat potensi orang, kan gini lah, kalau kita bicara sekarang siapa sih oligarki? Oligarkinya Pak Harto sama oligarki sekarang sama. Bedanya sekarang sama. Bedanya sekarang anaknya, dulu bapaknya. Ya sama aja gitu, oligarkinya itu aja. Mau di HIPMI, mau di Kadin gitu ya. Dan kemudian mau yang naga itu sama itu. Jadi kalau menurut saya ada satu ide besar mungkin dari dia, ya. Dia ini Pak Prabowo maksudnya? Dari Pak Prabowo mungkin ya. Dan menurut saya kalau saya juga ditanya oleh Pak Prabowo, saya mungkin akan mengusulkan itu. Udah Pak, sekarang kita sisir aja. Berapa sih beban hutang kita yang 8.000 triliun ini? Ya. Yang bawaan dari masa lalu, obligasi rekap segala macam. Tax amnesty kayaknya kurang efektif. Udah kita kasih aja Danantara. Danantara terbitin, mereka masukin deh uangnya. Gitu kan, masukin uangnya untuk sekuritisasinya kemana ya? Jangan properti Bang Aiman. Ke daya kerja rakyat. Tidak ada negara besar yang kasih makan besar, even Pak Harto. Pak Harto tidak tahun 80 dia bisa melakukan itu. Sebelumnya apa? Quick win dia. Transmigrasi dan Tabanas. Jadi dia melakukan land reform, memindahkan orang, cetak sawah yang berhasil kalau sekarang keliling dari Sabang sampai Merauke, hanya bekas transmigrasi. Non transmigrasi nggak ada yang berhasil. Jadi artinya saya melihat itikat itu ada. Dia bentuk juga Menteri Transmigrasi. Pak Prabowo menurut Anda udah on the right track? Ya, cuman sekarang ada beberapa Menteri Transmigrasi. Cuma nggak ada yang berani untuk mengungkapkan aja kan? Ah ya. Kita kembali saat lagi.